Haleluya, selamat sore, shalom. Ya, puji Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, ya mari kita sama-sama mendeklarasikan gerakan doa dan firman. Ya, sebuah gerakan yang saya percaya akan menolong kita untuk makin dewasa di dalam Tuhan. Mari kita membaca. Ya, 1, 2, 3. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Firman Tuhan, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Intim dengan Tuhan setiap hari, hidupku tak akan sama lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, saya berdoa supaya ini bukan hanya sekedar gerakan, tetapi Bapak Ibu Saudara ya berdoa senantiasa di dalam kondisi apapun, karena doa orang benar besar kuasanya. Dan kita membaca firman Tuhan supaya kita mengerti apa yang harus kita lakukan di dalam kondisi kehidupan kita, di dalam setiap musim kehidupan kita. Ya, hari ini kita akan membahas firman Tuhan yang saya beri judul mentalitas tahan banting. Ya, oke. Kondisi dunia tidak semakin baik, ya ada banyak hal yang kita alami hari-hari ini ya. Bapak Saudara bisa lihat browsing dan macam-macam informasi, ya kita lihat ada banyak PHK di banyak tempat, kemudian orang-orang mulai susah cari pekerjaan, ya ada perusahaan yang sudah ratusan tahun jualan saus, ya bangkrut, ya terus juga mungkin kita dengar ada banyak peperangan Israel, ya Rusia, bahkan yang kemarin ada peperangan antara Thailand dan Kamboja yang tentunya mempengaruhi kita juga. Belum lagi ada perang tarif yang mempengaruhi kehidupan kondisi yang ada, ya. Ada istilah apa? Rohana dan roh apa? Ada orang-orang yang datang ke gedung mall tapi cuma lihat-lihat aja, ya enggak beli gitu ya. Karena kondisi kayak perekonomian lagi turun sehingga kesulitan itu kelihatan sekali. Banyak orang-orang yang menghadapi kesulitan di dalam kondisi perekonomian yang ada. Nah, kita semua diperhadapkan hal yang sama. Ya, tidak ada seorang pun yang menghadapi yang berbeda. Baik orang yang cinta Tuhan maupun yang tidak kenal Tuhan. Orang yang sudah dewasa, anak-anak, atau orang yang kaya, atau orang yang sederhana. Semua mengalami hal yang sama. Ya, karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Dan salah satu akibatnya adalah kita semua yang ada di dalam kehidupan di dunia ini mengalami masalah-masalah yang tadi kita sudah sebut, yang tadi saya sudah sampaikan ya. Nah, oleh karena itu kita perlu membentengi diri kita. Karena apa? Kehidupan ini kan terus berlangsung, tidak berhenti atau kita tidak sampai pada titik tertentu, terus harus berlangsung. Oleh karena itu kita perlu yang namanya mental yang tahan uji. Nah, apa itu? Ya, saya memberikan sebuah definisi ya. Mentalitas tahan banting adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan, menghadapi kegagalan, menghadapi tekanan hidup ya. Dan mereka tidak mudah menyerah dan melihat tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Ya, mentalitas ini perlu ada dalam kehidupan kita seperti bola basket yang tahan banting. Ketika dilempar dengan keras, dia akan melenting, ya tinggi, dia akan memantul ke atas. Demikian juga kita perlu mental ini supaya kita mampu pulih dari pukulan kehidupan dan kita terus bergerak maju kepada hal-hal yang baik, yang membawa kita kepada kesuksesan demi kesuksesan. Nah, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak tahan banting? Saya menuliskan beberapa hal, ya. Yang pertama adalah orang-orang yang cepat marah dan putus asa. Mereka belum maksimal mencoba tapi sudah berkata, saya tidak bisa. Ya, aku tidak bisa melakukannya, ini terlalu sulit. Kuliah baru masuk 1-2 semester, sudah merasa sulit dan kemudian pindah jurusan yang lain. Sementara yang lain mungkin bekerja, katanya ada banyak tekanan di sana, 2-3 bulan dan kemudian keluar. Cepat menyerah, cepat putus asa, apalagi menghindar dari masalah, ya, dan menunda pekerjaan salah satu hal yang dilakukan karena merasa tidak mampu, ditunda, akhirnya jadi masalah di sana. Mengabaikan percakapan yang sulit, tidak mau ketemu orang karena merasa
dia tidak nyaman berbicara, lepas dari tanggung jawab, ada penolakan, marah, memutuskan keluar dari pekerjaan, mungkin kalau di pelayanan keluar dari pelayanan, ya yang jadi tanggung jawabnya. Apalagi sering mengeluh dan menyalahkan kondisi yang ada, menyalahkan orang lain, menganggap semuanya jadi takdir, ya bukan mencari solusi, tapi dia merasa semua orang yang ada sekitarnya itu yang menyebabkan kegagalannya. Ya, kadang kalau misalnya ada proyek, ya ini mandornya, mungkin bicara tentang uangnya tidak ada, mungkin jadwalnya kecepatan dan macam-macam, disalahkan semua. Ya, kondisi yang ada menyebabkan dia mengeluh dan menyalahkan. Apalagi reaksi emosional yang berlebihan, ledakan kemarahan yang luar biasa, tangisan yang tidak terkendali, kecemasan berlebihan, frustasi terus-menerus, sulit mengelola emosi yang ada. Ya, sementara setir mobil kemudian disalip dari samping dan kemudian dia kaget dan membanting setirnya sedikit. Meskipun tidak terjadi kecelakaan, dia marah sedemikian rupa. Ya, bel klakson dinyalakan terus, kejar orang itu, maki-maki orang itu. Padahal tidak ada kecelakaan, padahal tidak ada sesuatu yang membahayakan, tetapi tidak bisa mengelola emosinya dengan baik. Apalagi ya orang yang tidak tahan banting sulit beradaptasi dengan perubahan, sementara yang lain sudah menerima, dia sulit menerimanya. Menolak perubahan, sulit menyesuaikan dengan situasi yang baru. Mungkin sistem kasir yang lama diganti yang baru dengan digital. Itu akhirnya menyebabkan dia mengomel karena dia merasa sulit dan menyebabkan banyak kesalahan, ingin kembali kepada sistem yang lama. Ya, ada banyak perubahan-perubahan di dunia ini seringkali membawa beberapa orang merasa tidak nyaman dengan ini dan ingin kembali kepada masa-masa yang lalu. Ya, orang yang tidak tahan banting, apa yang dilakukan? Sangat sensitif dengan kritik. Semua kritik, bahkan kritik yang membangun pun dianggap sebagai serangan terhadap pribadinya, menjadi defensif, marah, sedih berlarut-larut, bahkan menarik diri. Sekarang mungkin sosial media menampilkan sesuatu, ya di IG ada sesuatu yang baik, dia pikir akan mendapatkan pujian, tapi ternyata datang kritik, marah, ya mungkin hapus postingan yang baik itu dan kemudian blokir teman-temannya, merasa semua yang dilakukannya yaitu kritik yang ada dianggapnya sebagai serangan pribadi sehingga dia menutup semua hubungan dengan yang lain, ya menarik diri dari sosial karena dia merasa yang dilakukannya tidak ada dukungan, mengisolasi diri dari keluarga, teman yang seharusnya mereka dapat menolong, tapi dia menarik diri, ya tidak terima di dalam bekerja, tidak terima di dalam kuliah, tidak terima ya di dalam sesuatu hal yang ingin dicapai, kemudian mengurung diri, merasa gagal, menolak telepon teman-teman, berhenti dari komunitas, ya dan akhirnya dia menyendiri, tidak ada teman-teman di sampingnya, padahal harusnya kalau ada teman-teman di sampingnya akan menguatkan dia. Ya, apalagi sulit belajar dari kesalahan, ya kegagalan dipandang sebagai ketidakmampuan, merasa diri bodoh karena melakukan kesalahan, merasa tidak mampu sehingga takut untuk mencoba lagi. Itu berapa hal, Bapak Saudara bisa menambahkannya lagi apa orang-orang yang memiliki perilaku yang tidak tahan banting. Saya coba setel sebuah video mungkin membuat kita makin paham dengan kondisi yang ada. Kerja 2 minggu, minta izin cuti karena burn out. My goodness. Sorry ya, saya kasih tahu ya secara gamblang ya. Anak muda sekarang dikit-dikit burn out, dikit-dikit stres, dikit-dikit perlu healing. Dan ini bukan saya yang ngomong loh. Kemarin saya ketemu teman saya, dia pun bercerita. Anak buahnya, karyawannya kerja 2 minggu, minta izin cuti karena burn out. My goodness, kerja 2 minggu, 3 minggu aja sudah burn out. Jadi ada dua loh. Satu, apinya saking kencangnya sampai burn out. Atau kedua, you bahan kertas kali ya. Dikit-dikit aja udah burn out ya. Let me talk to you about burn out, okay? Okay, somebody is burnt out karena dianya saking fosil, ya saking kerja keras sampai lelah. Okay? Burn out itu bisa fisik, tapi burnout itu lebih banyak mental. Oke ya, burnout itu lebih banyak mental. Jadi kalau kamu
dikit-dikit burn out, sebentar-sebentar burn out. Itu tanda jelas bahwa mental kamu lemah. Bukan fisik, mental. Kenapa? Karena kamu terlalu gampang terbeban oleh tekanan. Kamu terlalu gampang dibikin stres oleh tekanan. Bukan atasan yang bikin stres. Bukan. Atasan kasih tekanan. Atasan kasih deadline. Bukan keadaan yang bikin stres. Bukan. Keadaan memberi tekanan. Respons negatif Anda yang menjadikan tekanan itu jadi stres. Dan oleh karena lo stres, you burn out. Kalau saya dapat tekanan dari atasan maupun lingkungan, saya anggap itu sebagai tantangan. Saya anggap itu sebagai kesempatan. Saya belajar. Semakin tertekan, semakin saya tergairah. Kenapa? Itu menguji saya. Kemampuan saya seperti apa, James? You jangan kalau mulus-mulus, hebat-hebat. Tertekan, you lemas. Berarti you nggak kuat. Jadi tekanan itu adalah ujian buat saya. Nyata-nyata, kamu dibuat dengan bahan apa? Jadi tekanan nggak buat saya burn out. Tekanan buat saya tergairah. Anda dapat tekanan 2 minggu. Lu burn out. Bukan tekanan. Lu tahu. Lu lembek. Selama you lembek, you nggak bakalan sukses. Ijazah dari luar negeri pun, IQ setinggi langit pun, selama mentalnya lemah, you tidak akan sukses. Mau burn out, silakan. Ya. Ada orang-orang seperti ini. Tetapi mari sore ini kita akan belajar dari seorang yang bernama Paulus. Ya, bagaimana kehidupan pelayanannya, perjalanannya di dalam kehidupan ini. Menunjukkan bagaimana dia punya mental yang tahan bantingan yang ada. Kerja 2. Ya, firman Tuhan 2 Korintus 11 ayat 26 berkata, dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku bahkan berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal yang lain urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Paulus menuliskan surat kepada orang-orang Korintus. Dia memang membela dirinya kepada rasul-rasul palsu yang meragukan kerasulannya, yang meragukan otoritasnya. Dia tidak mementingkan dirinya di dalam kehidupan pelayanannya. Dia dihadapkan dengan banyak masalah di dalam pelayanannya. Dikatakan bahaya banjir. Ya, dia ada bahaya penyamun, ada bahaya dari orang Yahudi, orang bukan Yahudi, bahaya di kota, di padang. Ada banyak sekali bahaya yang dia alami. Tetapi kita akan melihat bagaimana apa yang akan dilakukan oleh Paulus. Kita lihat semuanya dilakukan dengan sebuah tujuan. Dan kita bisa belajar yang pertama adalah kita harus mengerti dan sadar apa yang sedang kita perjuangkan di dalam kehidupan ini. Mari kita katakan bersama-sama, sadar dengan apa yang, oke, sekali lagi yang keras 1, 2, 3, sadar dengan apa yang diperjuangkan. Apa yang kita perjuangkan? Kalau kita melihat kisah daripada Rasul Paulus, kita akan bisa lihat bahwa dia memperjuangkan semua yang terjadi demi apa? Memelihara semua jemaat-jemaat. Dia menginjil dengan luar biasa. Ada tantangan-tantangan tidak membuat dia mundur. Dia lakukan semuanya. Saya mau tanya Bapak Saudara, kalau ada pelayanan seperti ini, kira-kira semua pelayan-pelayan di sini apakah tetap melayani Tuhan? Ya, kira-kira kalau Anda mau melayani Tuhan tapi ada kekurangan, ada kelemahan, bahkan ancaman, kira-kira kita masih tahan enggak? Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Paulus. Dia tahu apa yang diperjuangkan di dalam kehidupan dia. Dia melayani Tuhan. Tantangan masalah tidak membuat dia memutuskan diri untuk berhenti dari pelayanan yang ada. Nah sekarang apa yang ada di dalam kehidupan kita? Apa yang sedang kita perjuangkan? Apa yang kita saat ini sedang gumulkan hari-hari ini? Ya, menghadapi kesulitan ekonomi, usaha lagi sepi, harga-harga kebutuhan naik, kita mengalami kehilangan pekerjaan, mentalitas orang yang tahan banting membantu kita, tidak mudah panik, tidak menyalahkan keadaan. Kita belajar mengelola apa yang kita punya, berhemat, cari solusi supaya kita bisa menghadapi masalah ini.
Paulus belajar di dalam kehidupannya, bahkan dia belajar bagaimana kehidupannya di dalam pelayanan ada di dalam kekurangan, kelemahan dan semua yang dilakukan. Tapi ya Paulus menghadapinya ya dengan kekuatan daripada Tuhan dan melewati semua karena dia tahu apa yang sedang diperjuangkan. Kalau kita menghadapi kesulitan ekonomi, ya mentalitas tahan banting, kita tahu apa yang kita perjuangkan, maka kita akan melakukan banyak hal supaya apa? Kebutuhan pokok hidup kita, kebutuhan pokok keluarga kita tercukupi. Bagaimana kalau misalnya kita saat ini sedang memperjuangkan masalah dalam keluarga, di dalam relasi. Di dalam relasi kita seringkali ada konflik, ada penolakan, ada kesalahpahaman, ada kekecewaan dalam hubungan suami istri, orang tua, anak, mungkin di dalam pekerjaan juga mungkin ada hal-hal seperti itu. Tetapi mentalitas orang yang tahan uji mendorong kita tidak langsung menyerah. Ya, tidak langsung mengambil keputusan sudah putus aja hubungan, cerai saja. Ya, atau mengambil hal-hal yang tidak pantas. Kita belajar mengampuni, kita belajar berkomunikasi dengan baik, berusaha terus supaya keluarga kembali pulih. Ya, Paulus belajar berdamai dengan banyak orang Yahudi, orang non-Yahudi. Demi apa? Dia bisa melayani mereka supaya mereka bisa mendengar Injil daripada Tuhan. Ya, orang-orang yang sedang dalam mengatasi ada masalah dalam keluarga, apa yang harus kita perjuangkan? Tentunya kalau kita ada masalah dalam keluarga, kita harus memperjuangkan kesatuan daripada keluarga supaya keluarga kita utuh, supaya keluarga kita diberkati Tuhan, supaya apa yang dilakukan berkenan di hati Tuhan. Apa yang kita perjuangkan ketika kita menghadapi tantangan dalam pekerjaan, di dalam studi kita, ada tekanan, ada persaingan, ada kegagalan dalam ujian, ada kritik, ya, ada sanggahan, ada orang-orang yang tidak suka dengan kita, orang yang memiliki mentalitas tahan banting, ya, mengajar kita tidak mudah menyerah, ya, belajar dari kesalahan yang ada, meningkatkan kemampuan diri, fokus pada tujuan. Paulus terus bersemangat di dalam melayani Tuhan, meskipun banyak rintangan. Kita pun bisa mempertahankan semangat kita, dedikasi kita dalam pekerjaan dan studi kita. Apa yang kita perjuangkan? Semua kita perjuangkan supaya kerja kita mendatangkan pemasukan yang cukup buat kita. Anak-anak muda, Anda berjuang untuk lulus supaya apa? Dihargai. Engkau dapat pekerjaan yang baik. Ya. Bahkan di dalam kehidupan rohani kita, apa yang sedang kita perjuangkan buat kehidupan rohani kita? Ya, kehidupan yang kudus, kehidupan yang berkenan pada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Orang-orang yang memiliki mental tahan banting ini tidak hanya menyerah dengan keadaan dan akhirnya dia lari daripada Tuhan, mundur daripada Tuhan, tetapi harusnya mereka mulai mencintai firman Tuhan, hidup di dalam doa, di dalam pujian, karena dia tahu bahwa hal-hal itu yang membawa dia makin dekat sama Tuhan. Daripada Kristus sendiri, Yesus mengalami kondisi di mana dia direndahkan. Kondisi di mana dia diludai, disesah, disalah mengerti, menderita, sampai akhirnya dia rela mati di atas kayu salib. Semuanya dilakukan untuk kita. Ya, itu adalah puncak kesuksesan Yesus. Yesus tahu apa yang diperjuangkan dia. Yaitu untuk keselamatan kita, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang-orang yang mau terima keselamatan daripada dia. Dia memperjuangkan untuk keselamatan kita semua. Nah, sekarang apa yang saat ini sedang kita perjuangkan? Pekerjaankah, keluargakah, hubungankah, ya pelayanankah? Apa yang kita sedang perjuangkan? Lihat contoh daripada Paulus. Kondisi yang dia alami tidak membuat dia mundur, tetapi dia terus maju, dia mencintai Tuhan. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari daripada perikop ini adalah bicara tentang kesediaan bekerja keras dan berkorban. Mari katakan bersama-sama, kesediaan bekerja keras dan berkorban. Ya, firman Tuhan, kembali saya ulangi. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat.
Ya, lihat, dia bekerja keras, dia berkorban demi mencapai tujuan yang ada. Ada banyak pengorbanan, ada banyak kerja keras yang harus kita lakukan untuk mencapai sesuatu atau segala hal yang kita perjuangkan. No pain, no gain. Ya, tidak ada hasil tanpa usaha. Ketika ada kebutuhan mendesak di dalam kondisi kehidupan ekonomi kita, apa yang kita lakukan? Ya, kita harus dapatkan pekerjaan yang layak. Kalau kurang, apa yang dilakukan? Ya, kerja keras, berkorban, bahkan mungkin cari pekerjaan yang lain. 2 pekerjaan, 3 pekerjaan, supaya cukup kehidupan keluarga. Seorang teman, S3, dosen di sebuah universitas cukup terkenal di Jogja, satu kali memasang status, ya, dia memotret sedang mengangkat beras, ya, banyak tumpukan beras di mobilnya dia. Dan dia tulis captionnya, ya, pokoknya halal. Ya. Saya angkat topi dengan orang ini, S3, ya, bukan orang biasa, dia dosen, dia cukup punya siswa-siswa yang mengetahui apa yang dia lakukan di universitasnya, tetapi dia tidak malu. Ya, dia kerja keras, ada pengorbanan di sana, mungkin rasa malu, ya, mungkin lelah, mungkin merasa ya apa yang dilakukan. Sebagian orang menganggap itu rendah, tapi dia melakukan itu. Ya. Orang yang sukses dalam hidupnya tidak pernah menyanyiakan waktunya, ya, dengan sangat efektif mengatur waktunya supaya dia bisa bekerja dengan baik, ya, dengan kerja keras yang dia lakukan, dia atur. Ada banyak jadwal yang mungkin dia atur 3 bulan ke depan, setahun ke depan. Sedangkan orang-orang yang kurang sukses biasanya mengelola waktunya dengan sembarangan. Bahkan untuk hari ini saja baru dipikirkan atau bahkan tidak terpikirkan apa yang akan dilakukan. Tapi orang-orang yang berhasil dia akan bisa mengelola waktunya dengan baik. Kerja keras, pengorbanan dibutuhkan. Ya, rumah tangga membutuhkan hal ini, ada kerja keras dan pengorbanan dari suami dan istri. Ya, supaya rumah tangga itu dicukupi dalam hal ekonomi. Bapak Saudara bisa tahu bahwa banyak perceraian yang terjadi karena apa? Masalah ekonomi. Bapak Saudara bisa lihat bagaimana pengadilan agama itu ada banyak satu kali berbondong-bondong. Karena apa? Banyaknya masalah ekonomi. Kerja keras, pengorbanan dibutuhkan agar apa? Usaha yang dirintis berhasil mencukupkan kehidupan kita. Kerja keras, pengorbanan diperlukan di dalam apa? Pelayanan supaya berkembang secara kualitas dan kuantitas. Ada korban dana, daya, perasaan. Kerja keras, pengorbanan diperlukan untuk apa? Pengenalan kita akan Tuhan supaya kita berhasil mengenal Tuhan. Supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Ya. Mentalitas tahan banting akan melihat kesulitan-kesulitan sebagai pembentukan kehidupan. Pembentukan karakter kita. Firman Tuhan berkata, bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Paulus tahu apa yang terjadi dalam kehidupan dia. Dia sadar, ya, ada banyak tantangan, ada banyak bahaya. Tapi dia sadar bahwa kesengsaraan yang dialami dia menimbulkan ketabahan. Dia tabah, sadar apa yang dilakukan semuanya dia tahu apa yang dia sedang perjuangkan sehingga dia tabah. Dan ketabahan itu menimbulkan tahan uji. Sudah biasa masuk di penjara, sudah biasa disesa, sudah biasa ada masalah di laut ketika perjalanan, sudah ada masalah di mana-mana, dia sudah biasa. Dan akhirnya dia sadar bahwa ketahanan uji dia itu menimbulkan pengharapan karena dengan kekuatan sendiri dia tidak bisa melewati segala sesuatunya. Pengharapan kita akan timbul ketika kita menghadapi banyak hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, dalam pelayanan Paulus dia diperhadapkan, tetapi banyak masalah, tetapi ia memandang semuanya itu sebagai pembentukan dalam hidupnya. Proses menjadi seperti Kristus. Ya, ada banyak tantangan dalam kehidupan kita, tetapi sekali lagi kita perlu memiliki mental yang tahan uji. Saya mengajak kita melihat sebuah video lagi. Bagaimana seorang ini dapat mampu mengatasi tantangan dalam kehidupan dia.
Dari sekian banyak orang sukses, ada satu kesamaan yang mereka punya. Apa itu? Mereka mampu bangkit dari kegagalan. Kalian tahu Jack Ma ya? Jack Ma itu sebelum mendirikan Alibaba pernah mengalami kegagalan bertubi-tubi. Waktu Jack Ma mau masuk ke universitas, dia ditolak sampai 3 kali. Dan waktu Jack Ma melamar pekerjaan, dia ditolak sampai 30 kali. Dan Jack Ma nggak nyerah. Pernah Jack Ma itu melamar ke KFC. Dari 24 peserta yang melamar, hanya dia satu-satunya yang ditolak. 23 peserta lainnya itu diterima. Nah, Jack Ma itu kalau dia gagal, dia bangkit lagi. Kalau dia gagal lagi, dia belajar dari kesalahannya dan dia bangkit lagi. Tapi kalau kita belum mulai apa-apa, udah takut gagal. Baru gagal sekali, udah trauma. Ya, aku tahu sih ini tuh nggak mudah. Tapi hidup ini kan pilihan ya. Ketika kamu gagal, kamu mau meratapi nasibmu dan nyerah, atau kamu mau bangkit dan meraih kesuksesanmu. Keputusan ada di tanganmu. Pilihan ada di tangan kita. Mau berhasil, mau kalah, ada di dalam hidup kita. Ya, pilihannya di tangan kita dan saya berharap kita memilih sesuatu yang baik. Nah, hal yang lain yang kita bisa renungkan dari perikop yang ada. Ya, Tuhan adalah sebagai sumber kekuatan. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tuhan adalah sumber kekuatannya. Ini adalah inti dari rahasia Paulus. Kekuatannya bukan berasal daripada dirinya sendiri, tapi dari Kristus. Kesadaran kehadiran Kristus membuat dia percaya, membuat dia tahan mentalnya menghadapi segala tantangan yang tadi kita sudah baca. Menunjukkan bagaimana dia teguh kokoh, bukan karena kekuatan pribadi, tetapi kekuatan ilahi yang ada bersama dengan dia. Firman Tuhan membawa kita kepada Filipi 4 ayat 13. Mari kita baca dengan keras. 1, 2, 3. Segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala hal, ya, ada tantangan, ada masalah, ada kekecewaan, ada banyak hal yang terjadi. Tetapi semua dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala hal bisa terjadi, tetapi kekuatan kita letakkan di dalam tangan Tuhan dan Dia menolong kita. Saat di penjara, dianiaya, Paulus mencatat berbagai penderitaannya. Di penjara berkali-kali, didera, dilempari batu, 3 kali karam kapal, menghadapi bahaya dan semuanya dilaluinya. Tetapi dia lewatinya semua karena dia bergantung pada Kristus yang menguatkan dia senantiasa. Kehidupan kita perlu digantungkan kepada Kristus senantiasa. Mentalitas tahan banting tidak terbentuk pada waktu Paulus ada di penjara. Enggak. Ketika dia di penjara, dia berkata, aku beriman sama Tuhan. Enggak, akan mungkin seperti itu. Ketahanan daripada Paulus itu dimulai dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Melalui apa? Persekutuannya dengan Dia, persekutuan dengan Tuhan, di dalam doanya, di dalam firman, di dalam pujian. Itu yang membuat dia percaya sama Tuhan. Kalau Paulus tidak mengenal Kristus, tidak mengenal Yesus, betapa baiknya Tuhan, dia tidak akan mungkin percaya kepada Kristus. Dia tidak mungkin menyerahkan semua hidupnya pada Kristus. Tapi karena dia tahu melalui pergumulan atau dari kehidupan sehari-hari bersama dengan Kristus, dia sadar kepada siapa harus berharap. Demikian juga kehidupan kita. Kalau kita mulai persekutuan kita dengan Tuhan setiap hari, setiap saat, kita memiliki hubungan yang intim. Kita tahu ketika ada masalah, ada tekanan, kepada siapa kita bisa berharap? Kepada Tuhan saja sebagai pribadi yang memperhatikan kita. Nah, Bapak Saudara, kita sadar dalam kehidupan ini bisa juga orang-orang yang tahan banting itu mencapai apa yang diperjuangkan mereka. Meskipun mereka bukan orang yang beriman kepada Kristus. Seperti tadi contoh, Jack Ma, mungkin bukan orang percaya Kristus. Tapi ini yang membedakan antara kita, orang percaya, dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Adalah mentalitas tahan banting, bukan sekedar hasil. Bukan hasil pencapaian, tetapi fondasi, motivasi, dan perspektif dari sudut pandang Allah. Ini yang membedakan antara orang beriman dan tidak. Sementara keberhasilan yang ada, ya, sama-sama berhasil. Orang tidak kenal Tuhan berhasil, orang yang percaya Tuhan akan berhasil. Ini yang membedakan fondasinya. Ya.
Fondasi kita apa? Kristus yang menopang kita. Fondasi kita apa? Kristus yang menjadi sumber kekuatan, sumber penghiburan, sumber hikmat itu. Sehingga kita memiliki fondasi yang kokoh. Mungkin orang lain ketika ada keberhasilan, ada tantangan, tidak selalu dia bisa kuat di dalam kehidupannya. Ada orang-orang yang kaya, ada orang-orang terkenal, mereka bunuh diri karena mereka tidak punya sandaran. Tetapi orang-orang percaya punya fondasi yang kokoh adalah Kristus yang senantiasa bersama dengan kita. Nah, motivasinya adalah apa? Untuk kemuliaan Tuhan, untuk jadi berkat buat orang lain, menjadi apa yang kita lakukan memiliki makna abadi. Sementara orang yang tidak kenal Tuhan, dia berhasil ya hanya untuk tujuan pribadi, sifat pencapaiannya sementara. Tetapi orang yang ngerti, yang paham, yang dekat dengan Tuhan, punya motivasi yang berbeda. Sementara perspektif sudut pandangnya, orang yang tidak kenal Tuhan, ya mereka mungkin berhasil. Ya, mereka lihat kegagalan bangkit, ada gagal dianalisa dan diperbaiki. Sedangkan orang yang percaya sama Tuhan punya perspektif kegagalan di dalam kehidupan ini, ya menolong kita, ya untuk melihat bahwa Tuhan itu sedang memurnikan iman kita, ya, memurnikan penyerahan kita, harapan kita kepada Tuhan. Seringkali orang itu mengandalkan kepada kekayaan, bukan kepada Tuhan. Tuhan izinkan terjadi sesuatu, menimpa hidupnya, salah investasi, ditipu orang, ya, melakukan sesuatu sehingga rugi. Ya, sedang dimurnikan supaya apa? Kita tidak mengandalkan kekayaan, tetapi mengandalkan Tuhan saja. Mungkin kita ada orang-orang melihat orang-orang yang mengandalkan kedudukannya. Dia berpikir dengan kedudukannya bisa melakukan segala sesuatu. Ada masalah-masalah bisa dihandle dengan baik. Tetapi ada waktu-waktu di mana kondisi ya kedudukan yang baik itu tidak bisa menolong apa-apa. Akhirnya dia harus mengalami masalah hukum dan sebagainya. Ya, sedang dimurnikan, orang-orang percaya dimurnikan supaya apa? Tidak mengandalkan kedudukannya tetapi mengandalkan Tuhan saja. Ada orang-orang yang mengandalkan kebijaksanaannya, kepandaiannya. Tapi ada satu masa di mana kepandaian tidak bisa menjawab masalah kita. Akhirnya iman kita dimurnikan supaya apa? Kita mengandalkan Tuhan. Ya, kita perlu sadar hal ini. Itu yang membedakan keberhasilan kita dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Ada fondasinya, ada motivasinya, perspektifnya di sudut pandang Allah. Itu yang membedakan kita. Sehingga apa yang kita lakukan semuanya bukan hanya keberhasilan, tetapi Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Ya. Kemampuan kita bangkit dari tekanan, penderitaan, kegagalan bukan hanya tekad kita, tapi semuanya ada peran Kristus di sana, di dalam kehidupan kita. Sebagai kesimpulan hari ini, apa yang kita bisa pelajari adalah mentalitas tahan banting bukan tentang menjadi kebal terhadap kesulitan atau emosi negatif, tapi ini tentang belajar untuk merespon kesulitan dengan cara yang sehat dan produktif. Dengan mengandalkan kekuatan yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Paulus, ya kita dapat belajar dari dia. Ya, bagaimana dia tetap teguh di dalam kondisi apapun kekurangan. Ya, ketakutan semua yang ada dia lewati semua. Tapi dia berhasil karena dia ada bersama dengan Kristus. Pada saat sore ini dalam situasi sulit apa yang kita sedang alami. Ya, apakah kita merespon dengan benar semua keputusan respon yang dengan benar, ada semua masalah yang ada orang yang putus asa, ya, ada orang yang kecewa, tapi pastikan kita memiliki keyakinan kokoh dalam Tuhan menghadapi hal-hal seperti ini. Ya, kita bisa belajar dari teladan Paulus menghadapi kesulitan, dan saya percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kita diberikan kekuatan untuk bangkit dari kegagalan, untuk bangkit dari kelemahan kita, untuk bangkit daripada segala yang menghalangi kehidupan kita. Dan biarlah Tuhan yang senantiasa menolong kita. Amin untuk firman Tuhan. Saya mengajak teman-teman musik bisa maju ke depan. Kita bangkit bersama-sama, kita bisa merenungkan firman Tuhan
malam ini.